Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alfandi dengan NRP 0922040091 dari kelas TO 5D. Saya di sini akan menjelaskan mengenai video dari ujian evaluasi tengah semester mata kuliah optimasi sistem. Di mana dalam ujian kali ini ada dua soal. Yang pertama yaitu interpolasi kuadratik dan soal yang kedua yaitu Newton-Raphson multivariable. Yang pertama kita akan coba menyelesaikan yaitu interpolasi kuadratik. Di sini kita akan jelaskan mengenai soalnya. Soalnya yaitu didefinisikan di sini di fungsi f(x) yaitu 1/3 X pangkat 3 min 1/2 X pangkat 2 min X min 1. Yang mana di sini didefinisikan di program MATLAB sebagai fungsi f(x) atau program fungsi yang akan kita cari fungsi. Dan kemudian di sini ada nilai awal yaitu atau starting point. Starting point yang di soal yaitu X1 2, kemudian X2-nya 3 dan X3-nya 4. Dan di sini ada fungsi for iter sama dengan 1.9 ya. Yang dimaksud di sini adalah iterasi di sini mulai dari 1 sampai 9. Dan kemudian di bawahnya ada F1 sama dengan Fx1, F2 sama dengan Fx2, kemudian ada F3, Fx3. Fungsi di sini digunakan untuk loop iterasi dari kuadratik, yaitu fungsi ini akan melakukan iterasi sebanyak 9 kali untuk menghitung titik minimum baru menggunakan interpolasi kuadratik. Dalam setiap iterasi, pertama-tama nilai fungsi f dihitung di ketiga titik awal X1, X2, dan X3. Dan lanjut lagi di sini ada pembilang dan penyebut. Nah, di sini sebenarnya adalah formula atau rumus dari interpolasi kuadratik sendiri. Yang mana di sini saya bagi menjadi dua bagian untuk mempermudah dalam pemrograman juga. Di sini pembilangnya adalah F2 min F1 kali X3 pangkat 2 min X1 pangkat 2 kurangi F3 min F1 dikali S2 pangkat 2 min X1 pangkat 2. Dan penyebutnya juga sama yaitu 2 dikali F2 min F1 dikali X3 min X1 dikurangi F3 min F1 dikali S2 min X1. Dan di sini adalah fungsi yang kita cari yaitu fungsi X-min ya. Fungsi X-min kita cari menggunakan yaitu pembilang ini yang atas dibagi penyebut di bawah ini. Dan kemudian ada di bawahnya ada F-min. Fungsi F-min di sini yaitu fungsi dari F dari X-min, yaitu yang kita cari ini yaitu pembilang dari tabelnya. Jadi fungsi F-min nanti akan sama dengan fungsi dengan X-min. Dan di sini ada tampilan fprintf. Nah, tampilan fprintf di sini digunakan untuk menampilkan hasil dari interpolasi kuadratik. Di sini yang akan saya tampilkan yaitu iterasinya, iterasi ukuran keberapa saja, dan kemudian ada x-min-nya dengan 4 digit angka di belakang koma, sama juga untuk f-min-nya 4 digit di belakang koma, dan ada x1, kemudian ada f1, kemudian ada x2 dan f2, kemudian ada x3 dan f3 dengan semuanya sama menggunakan 4 digit di belakang koma. Dan yang terakhir di sini ada uh, update titik untuk iterasi berikutnya. Nah, bagian ini melakukan pembaruan untuk nilai-nilai X1, X2, dan X3 yang digunakan untuk iterasi selanjutnya. Misalnya gini, jika X-min lebih dari X2 dan F-min F X2, maka X2 diganti dengan X-min dan X1 digeser ke X2. Program ini akan selalu menggeser jika fungsi ini tidak terpenuhi, maka fungsi di bawahnya akan
mengisi gitu. Jadi fungsi ini saling menggeser, menggeser, menggeser sampai nilai yang kita tentukan terpenuhi. Logika ini untuk memastikan bahwa titik minimum diperoleh dengan mempersempit pencarian ke titik yang lebih rendah gitu. Mungkin ini aja rangkaiannya dan kita akan coba untuk running rangkaiannya. Kita klik run. Dan kita akan coba untuk melihat di komen Windows-nya. Nah, di sini adalah tampilan komen Windows dari program interpolasi kuadratik. Di sini terlihat iterasi 1, X-nya ada 19333 dan F-nya ada tertera seperti ini. Di sini saya menampilkan 4 angka di belakang koma dan ini sampai iterasi ke 9. Nah, itu untuk program MATLAB-nya dan selanjutnya kita akan beralih ke program menggunakan VS Code yaitu Python. Di sini adalah program menggunakan Python. Programnya hampir sama dengan MATLAB. Di sini ada fungsinya, definisi fungsi dari soalnya yaitu tadi sepertiga X pangkat 3 min seperdua X pangkat 2 min X min 1. Dan ini ada nilai initial value atau titik awalnya yaitu 2, 3, dan 4. Dan sini ada fungsi for iter in range. Yang mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan iterasi sampai ke berapa. Nah, di sini saya menampilkan iterasi sampai ke 9 gitu. Ini ada fungsi F1 terhadap F terhadap X1 dan seterusnya sama dengan fungsi meta tadi. Dan ini juga sama formulanya yaitu pembilang dan penyebut yaitu untuk menampilkan hasil dari X-min di sini. Dan fungsi F-min di sini yaitu sama yaitu fungsi F-min sama dengan X-min. Nah, kemudian ini ada tampilan printf yaitu digunakan untuk menampilkan hasil dari programnya yaitu kita akan menampilkan iterasinya. Kemudian ada X-min, F-min, X1, F1, X2, F2, X3, F3 dengan 4 angka di belakang koma. Dan fungsi yang terakhir yaitu seperti update titik, ini sama juga dengan MATLAB, digunakan untuk pembaruan nilai-nilai untuk nilai X1, X2, dan X3 untuk iterasi yang berikutnya. Dan kita akan coba running untuk script VS Code di sini yaitu Python-nya. Kita klik sini dan kita klik. Nah, di sini menampilkan bahwa iterasi 1 X-nya 1,9333 sama dengan di MATLAB. Kita coba buka di MATLAB. Nah, sama yaitu 1,9333. Dan untuk iterasi yang ke-9 yaitu X-nya 1,6180. Kita coba kita bandingkan, nah hasilnya juga sama. Itu adalah soal yang nomor 1 yaitu interpolasi kuadratik. Yang selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 2 yaitu mengenai Newton-Raphson multivariable. Di sini kita akan coba untuk running scriptnya. Nah, ini adalah program yaitu menggunakan Newton-Raphson multivariable. Nah, di sini yang pertama kita lihat adalah fungsi. Kita akan mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. Yaitu dari soal sendiri ada X, X1 pangkat 2, min X2 pangkat 2, kemudian tambah X3 pangkat 2, min 21. Dan X1 kedua itu X1 dikali X2 ditambah X2 pangkat 2, min 3 dikali X3, min 23. Dan yang ketiga ada X1 min X1 dikali X2 ditambah X2 dikali X3 min 26. Nah,
Bagian ini mendefinisikan sistem persamaan yang akan kita coba selesaikan dalam bentuk vektor fx. Setiap baris dari vektor ini mewakili satu persamaan, yaitu ini persamaan yang satu, kedua, dan ketiga. Nah, tujuan metode Newton-Raphson ini yaitu gunakan untuk menemukan vektor x, yaitu kita akan cari yaitu x1, x2, dan x3. Kemudian di bawahnya ada Jacobian metrik. Nah, untuk metrik Jacobian ini adalah sebenarnya adalah turunan parsial dari setiap persamaan dari setiap variabel, yaitu berukuran metrik koordinatnya 3 kali 3 dengan persamaan dari masing-masing variabel x1, x2, dan x3. Baris 1 turunan dari f1x terhadap x1, x2, dan x3. Dan baris 2 turunan dari f2 terhadap x1, x2, dan 3. Dan baris ketiga turunan dari f3 terhadap x1, x2, dan x3. Nah, yang di bawahnya yaitu ada nilai awal atau initial value, ada yang di bawahnya lagi ada for iter 1.6. Nah, for iter di sini digunakan untuk kita gunakan untuk membatasi nilai iterasi yang akan kita tampilkan. Iterasi yang kita tampilkan hanya sebanyak 6 kali. Nah, kemudian di sini ada fungsi f file sama dengan fx, kemudian ada j file sama dengan jx. Fungsi f file sama dengan fx digunakan untuk menghitung nilai fx pada titik yang ada pada saat ini. Kemudian fungsi jval jx menghitung nilai metrik Jacobian pada titik x. Kemudian kita akan setelah itu kita akan menghitung nilai delta x. Nilai delta x menghitungnya adalah min jval per atau dibagi f val, yaitu nilai dari jval ini akan dibagi nilai ini. Nah, tapi di sini ada minnya. Setelah kita menghitung nilai delta x, kemudian kita akan mulai update nilai x yang baru, yaitu nilainya itu x sama dengan x tambah delta x. Dan yang terakhir, setelah kita mendapatkan nilai x yang baru, kita akan coba menampilkan hasil setiap iterasi menggunakan fprintf di sini. Di sini kita akan menggunakan 4 digit angka di belakang koma, yaitu yang akan menampilkan iterasi nomor berapa saja, kemudian ada x1, x2, dan x3. Kita akan coba running programnya di sini. Di sini ada tampilan command window-nya, yaitu di sini tertera x1-nya yaitu 5,2414 dan x2-nya sekian dan x3-nya sekian. Di sini menampilkan iterasi 1 sampai iterasi ke-6 sama seperti yang kita buat di sini yaitu for iter 1.6. Dan kemudian kita akan lanjut ke program yaitu VS Code pattern-nya. Di sini untuk program VS Code pattern-nya sama dengan MATLAB, hanya berbeda sedikit yaitu dari sintaknya, yaitu sama di sini ada nilai awal seperti x, np, array, yaitu nilai awal atau ya starting point atau initial value ya, yaitu 3, 2, dan 1. Dan kemudian di sini for iter in range 6 yaitu untuk menampilkan iterasi sebanyak 6 kali. Kemudian kita akan coba menghitung nilai efeknya di sini, yaitu dari persamaan fungsi efek tadi menggunakan fungsi eval di sini. Dan kemudian ada selanjutnya setelah kita menghitung nilai efek, kita akan mencoba menghitung nilai Jacobian matrix di sini. Sama dengan MATLAB menggunakan JVal di sini. Setelah kita menghitung Jacobian matrix dan ditemukan hasil, kemudian kita akan menghitung nilai delta X. Nah, nilai delta X di sini menggunakan fungsi np_result jval min eval. Fungsinya sebenarnya sama dengan fungsi di MATLAB, yaitu digunakan untuk membagi nilai
eval, dan jval di sini. Setelah kita menghitung delta X, kemudian kita akan mencoba update nilai X yang baru, yaitu dengan X sama dengan X plus delta X sama dengan MATLAB. Dan untuk menampilkan kita coba menggunakan printf. Kita akan menampilkan iterasi, jumlah iterasinya X1, X2, dan X3. Dan kita akan coba untuk running programnya di sini. Di sini menampilkan bahwa iterasi ke-1 yaitu 5,2414. Kita akan coba cocokkan dengan yang di MATLAB. Sama hasilnya yaitu 5,2414 dan iterasi yang ke-6 2,4104. Kita akan coba cocokkan lagi yaitu sama 2,4104. Dan itu adalah pembahasan mengenai soal yang kedua mengenai Newton-Raphson multivariable. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.